Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, silakan kita berdialog di sini, di Tripoli, di Libya. Mangga, para ketua MUI, mufti, ya, tokoh agama, silakan datang. Kita buka dialog terbuka semuanya. Akan saya buktikan semuanya, gitu kata-kataku. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Jemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua, di mana kali ini Kiai Buya Syakur mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak setuju dengan pendapatnya atau kajiannya, termasuk ketua MUI atau ulama atau juga para ustadz yang memang tidak setuju dengan pendapatnya, silakan datang kepada Kiai Buya Syakur dan berdialog di sana. Itu permintaan Kiai Buya Syakur, ya. Dia mengajak kita berdialog. Nah, karena selama ini ceramah-ceramah Kiai Buya Syakur, teman-teman, ada yang pro kontra, ya. Ada yang mengatakan bahwa ceramahnya itu menguntungkan orang-orang Kristen atau oten-oten. Nah, dan kita akan melihat bagaimana respon Kiai Buya Syakur kali ini, videonya yang berikut ini. Al-Quran dijamin kebenarannya oleh Allah dalam awal surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini tidak ada keraguan dalam Al-Quran, artinya sudah dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi petunjuk untuk mereka yang beriman. Yang saya tanyakan ini masalah hadis. Buya pada waktu malam Jumat yang lalu mengatakan bahwa hadis ditulis oleh sahabat, yaitu 150 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Jadi saya berpikir, Buya, ini hadis ditulis setelah Nabi meninggal dunia 150 tahun yang lalu, setelah Nabi meninggal dunia. Ini seperti apa? Karena hadis ini kan harus mencapai sanad, kemudian rawinya harus jelas. Tapi tidak diperhatikan matan hadisnya. Oleh karena itu, Buya mengatakan juga hadis semuanya 600.000 hadis, tapi disisir oleh Bukhari, Imam Bukhari diketemukan 14.000. Ini berarti 586.000 itu hadis palsu. Saya berpikir sekarang banyak para ulama dan para dai yang mengedepankan hadis dulu. Mestinya Al-Quran dulu. Kalau itu pendapat saya, ini hadis kan sabda Rasulullah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Artinya Rasulullah tidak akan bersabda kalau di Al-Qur'annya itu tidak ada. Nah, sementara banyak hadis-hadis yang Al-Qur'annya tidak ada tapi hadisnya ada. Seperti itu, Buya. Oleh karena itu mohon penjelasan Buya, ini hadis ini apakah masih apakah masih relevan untuk dijadikan dasar hukum? Toh kita kembali aja ke Al-Qur'an yang sudah dijamin kebenarannya oleh Allah. Maaf, saya bukan ingkar hadis, tapi dalam pikiran saya ini kelihatannya ini gara-gara hadis ini banyak bertentangan umat Islam. Seperti itu, Buya. Sekarang sudah banyak berkembang kelompok-kelompok umat Islam yang seperti tadi itu meragukan hadis, yang disebutnya golongan ingkar sunnah. Jadi tidak mengakui hadis, jadi hanya Al-Quran saja. Ada pertama kali yang tidak menerima hadis itu Presiden Gaddafi, Presiden Libya, itu tidak terima hadis, sehingga menjadi geger dunia Islam. Tapi Gaddafi konsekuen. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, silakan kita berdialog di sini, di Tripoli, di Libya. Mangga,
para ketua MUI, mufti, ya, tokoh agama, silakan datang, kita buka dialog terbuka semuanya. Akan saya buktikan semuanya, gitu kata-kata beliau. Tiketnya saya kasih, pulang pergi. Hotelnya saya sediakan, saya kasih makan yang enak-enak, saya hormati, silakan datang ke sini. Yuk kita bicara tentang sunnah Rasulullah ini. Ya artinya sampai sekarang banyak. Sekalipun waktu itu kata gue masih sendirian ya, tapi sekarang udah mulai banyak yang mengingkari sunnah. Nah, pendapat saya secara subjektif tentunya ingin mengatakan apabila hadis itu kita tolak sebagai sumber hukum, sumber peradaban kita, hanya Al-Quran saja, hadis tidak dipakai, peradaban kita ambruk. Jujur aja, peradaban kita yang kita bangun ini ambruk, itu udah semuanya. Karena semua kajian fikih, tasawuf, segala macam semua hadis masuk ini. Kalau itu dia ditolak, ya ambruk semuanya, ya kita bakar semua, kita bitain semuanya. Itu yang menjadi persoalan. Ya, jadi artinya bagi saya bukan menolak hadis secara keseluruhan, ditolaknya semua. Ya kalau ada hadis-hadis yang tidak rasional, bukan ditolak, tapi dilakukan reinterpretasi, ditafsirkan ulang supaya sesuai dengan tuntutan zaman ini, supaya relevansi Islam ini sampai hari ini tetap relevan. Jadi kita tafsirkan ulang begitu, seperti yang sudah saya coba untuk masalah potong tangan itu, asyariku wasadaqatu faqta'u, itu mah kita tasih ulang, kota itu tidak mesti dipotong tangannya, artinya dihindari ya supaya pencuri itu tidak berulang-ulang melakukan kejahatannya. Ya, cukup di penjara, nggak usah dipotong tangannya, kan semacam itu. Jadi artinya dalam pikiran kita sekarang kan berbeda, mengerikan sekali. Dan itu kan hukuman-hukuman fisik semacam itu yang ada. Nah, artinya bahwa banyak hadis-hadis yang sesungguhnya dan kutip bukan ditolak, coba diinterpretasikan ulang. Jadi artinya bahwa tidak bisa dihindari. Seperti hadis yang Sahih Bukhari itu, di dalam Bukhari-nya ada, barang siapa yang bunuh cecak malam Sabtu, itu nanti dapat pahala yang besar, bisa masuk surga. Masuk akal enggak? Ya iya kan gitu. Jadi artinya ya banyak sekali hadisnya. Yang minggu kemarin juga saya ceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Wa idza laqitum ahadahum fit tariqi fadarruhu ila adyaqihi. Yang artinya apabila kamu jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jangan, assalamualaikum, enggak boleh kata Nabi. Wa idza laqitu ahadahum fit tariq, bila kamu ketemu salah seorang di antara mereka Yahudi Nasrani di jalan, fatarruh ila jaki, dipepetin aja sekalian. Bayangkan sampai kejebur di got comberan. Anda tega melihat Nabi Anda seperti itu? Iya kan? Nah, itu kita tidak menolak, coba kita tafsirkan. Ya, artinya bahwa ya sudahlah, itu mungkin Nabi mengatakan itu pada zaman terjadi konfrontasi, perseteruan. Ya, saya juga tidak menyalahkan para ulama dulu yang mengharamkan dasi, mengharamkan sekolah SMP, mengharamkan sekolah SMA, ya, mengharamkan pakai celana. Karena waktu itu sedang berkonfrontasi dalam perjuangan mengusir Belanda dari negeri ini. Jadi sifatnya hanya kondisional. Jadi jangan
dianggap universal, kapan saja begitu. Mungkin penafsiran semacam itu maksud saya. Tetapi yang dimaksudkan tadi, kenapa tidak Al-Quran dulu? Ya memang dalam kodifikasi hukum Islam, sumber hukum Islam itu disepakati para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu 4 sumber hukum dalam Islam itu. Jadi pertama Al-Quran, kalau nggak ada ya hadis. Ya Al-Quran dulu, tetap bukan hadis dulu, Al-Quran dulu. Nah, bahkan kalau hadis bertentang Al-Quran, yang dikalahkan ya hadisnya dong. Kayak semacam itu, bukan Al-Qurannya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah menonton apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur terkait hadis ya. Dan dia berkata bahwa ya harus yang rasional, harus yang masuk akal mengenai relevansi isi dari hadis itu menurut Kiai Buya Syakur. Karena kalau dipaksakan untuk diterapkan di zaman ini teman-teman, memang tidak sesuai. Nah, sama seperti halnya teman-teman ya, saya memberikan contoh di dalam Alkitab ya. Seperti misalnya Allah memerintahkan Saul pada saat itu untuk menumpas orang-orang Amalek, untuk menumpas bangsa Amalek, yang dimana ditumpas segala sesuatu yang dimiliki oleh bangsa Amalek seperti lembu, bahkan orang-orangnya, laki-laki, perempuan, anak-anak yang masih menyusui harus ditumpas semua. Jangan ada yang disisakan. Itu berlakunya itu di zaman Raja Saul, dan tidak mungkin diterapkan hari ini bahwa Tuhan memerintahkan untuk menumpas bangsa lain, untuk membunuh laki-laki perempuan, untuk membunuh anak-anak yang menyusui, kan tidak mungkin. Dan itu tidak mungkin relevan cerita Saul itu yang dimana dia menumpas bangsa Amalek, tidak mungkin diterapkan di zaman ini. Nah, itulah sebabnya kenapa ada pemerintah dalam suatu negara dan ada hukum yang berlaku di situ. Karena yang diberlakukan di negara yang sudah berdiri, yang sudah merdeka, bukan lagi hukum-hukum agamanya. Nah, atau bukan hukum-hukum syariatnya. Yang seperti di zaman Taurat, itu kalau ada orang yang mencuri, sama seperti yang di zaman Musa. Kalau ada orang yang berzina, itu akan dirajam dengan batu sampai mati. Dan kemudian kalau ada yang mencuri, dipotong tangannya. Nah, dan kalau ada yang melihat sesuatu yang tidak benar, itu dicongkel matanya. Nah, apakah bisa relevan sampai saat ini, di zaman kita ini, tahun 2023 ini? Kan tidak mungkin. Apakah hukum Taurat yang demikian itu tidak berlaku? Ya tentu saja tidak berlaku bagi negara kita, karena kita punya hukum sendiri yang sudah ditetapkan di negara ini. Kalau ada orang yang bersalah, yang melakukan tindak pidana, ya tentu saja ada konsekuensinya. Tidak mungkin diterapkan yang namanya hukum Taurat Nabi Musa itu seperti yang tertulis dalam Alkitab. Kalau matanya salah dicongkel, kalau tangannya salah dipotong, kalau kakinya salah dipotong. Nah, sebanyak apa orang yang dipotong tangannya ketika diterapkan hal ini teman-teman. Dan itu di zamannya Nabi Musa, di dalam Alkitab diterapkan hal itu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Seperti yang tertulis di dalam Roma 13 ayat 1 sampai seterusnya, kita diajar di sini teman-teman untuk taat kepada pemerintah. Di mana di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Perhatikan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Perhatikan itu pemerintah ditetapkan oleh Allah. Nah, bukan hanya pemerintahnya saja, tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah, bahkan hukum-hukum, undang-undang dasar misalnya, itu tentu saja itu berdasarkan kebijakan pemerintah sebelumnya. Nah, jadi di ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Nah, perhatikan ini, kalau kita baik, kalau menjadi warga negara yang baik, taat pada hukum yang dibuat oleh pemerintah, kita benar-benar mencintai kebijakan pemerintah, selagi itu membawa kita ke dalam hal-hal yang baik, kita tidak perlu takut selagi kita tidak berbuat jahat.
Hanya jika ia berbuat jahat, ini perhatikan, jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Nah, artinya di sini bahwa kalau kamu menjadi warga yang baik, melakukan hal yang baik, apalagi punya prestasi, nah tentu saja pemerintah akan memberikan apresiasi. Nah, itu yang dimaksud di situ. Kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kamu akan diberi apresiasi. Pemerintah juga kagum akan kebaikanmu sebagai warga negara. Dan ayat keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, jadi teman-teman, kalau ada orang yang berbuat jahat, nah, jadi yang mewakili, yang melaksanakan murka Allah itu adalah melalui pemerintah. Itu yang disampaikan di sana. Makanya orang kalau mencuri, kalau membunuh, kalau melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain, maka dia akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara itu. Nah, jadi itulah pemerintah sebagai pelaksanaan murka Allah terhadap mereka yang berbuat jahat. Nah, jadi itu sudah jelas-jelas teman-teman bahwa memang tidak relevan yang namanya sekarang hukum potong tangan, congkel mata kalau salah, potong kaki kalau salah, itu tidak relevan lagi. Karena itu di zaman para nabi berlakunya itu. Nah, karena kita sekarang sudah punya negara, sudah punya pemerintah, sudah punya undang-undang dasar, sudah punya hukum, maka disitulah kita harus taat. Karena pemerintah pun merupakan perpanjangan tangan Allah untuk melaksanakan murkanya. Itulah sebabnya dia berkata, takutlah kepada pemerintah. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu juga akan diapresiasi. Kamu akan beroleh pujian daripadanya. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman ya, supaya kita paham, supaya kita mengerti memang harus rasional kita berpikirnya. Nah, mana saja hal-hal yang relevan. Tapi kenapa tetap ada di kitab Kristen misalnya, yang namanya kisah-kisah peperangan para raja-raja itu sebelumnya. Seperti Saul ini menumpas bangsa Amalek. Kenapa ada sejarahnya itu? Jadi, kenapa tertulis masih di Alkitab tentang kisah itu supaya orang Kristen saat ini bisa mengetahui tentang apa-apa saja yang terjadi di masa lampau. Nah, ternyata kalau ada bangsa yang berbuat jahat, itu akan dihukum oleh Allah sendiri melalui bangsa lain. Nah, misalnya seperti orang Israel misalnya berbuat jahat di hadapan Tuhan atau melakukan hal-hal yang jahat atau menyembah berhala misalnya atau melakukan hal yang jahat lainnya. Maka untuk menghukum mereka, Allah memerintahkan bangsa yang lain untuk menyerang mereka. Seperti bangsa Filistin, Moab, bangsa Amon. Nah, untuk memerangi Israel. Supaya mereka dihukum oleh Allah melalui peperangan itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Itulah cara Allah melaksanakan hukumannya pada saat itu. Tetapi sekarang ya melalui pemerintah. Kalau kita buat jahat, membunuh, ya kita diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Biasakur ya, bahwa ya harus yang rasional, harus yang masuk akal saja. Dan kalau boleh itu harus ditafsir ulang. Nah, menurut Kiai Biasakur harus ditafsir ulang supaya sesuai dengan tuntutan zaman ini. Nah, demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.